Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bobotoh, Sampurasun. Semoga sehat-sehat selalu meskipun kabar dari Persib kurang mengenakan ya dalam 2 pertandingan terakhir atau 2 pertandingan awal di liga belum bisa memperoleh kemenangan. Nah, Bobotoh, di sini saya akan apa ya, berbagi unek-unek saya sebagai bobotoh barangkali, dan bukan sebagai pakar sepak bola, bukan, saya orang awam biasa, tapi ya kecintaan kita terhadap Persib tentu kita bisa berekspresi ya. Dan menurut saya ada 5 hal yang membuat Persib kalah dari Madura United di pertandingan kemarin. Nah, apa saja yang kelima hal itu? Saya sudah punya catatan dan berdasarkan apa yang saya amati, sebenarnya yang pertama ini berkaitan dengan musim lalu ya. Yang berkaitan dengan musim lalu ini di mana dari transisi menyerang ke bertahan, ini Persib seringkali kalang kabut. Ketika sudah asik menyerang, tiba-tiba diserang gitu ya, serangan balik oleh lawan, tiba-tiba pemain Persib tidak siap. Sehingga dari musim lalu sebenarnya ini sudah kelihatan ketika Nick, kemudian Victor, dan beberapa pemain belakang Persib yang lain seperti kalang kabut ketika menerima serangan balik, terutama menghadapi tim-tim yang secara permainan itu cepat, memiliki karakter cepat. Nah, untuk musim kemarin kita terbantu oleh performa Teja yang luar biasa, dan akhirnya Persib termasuk tim yang paling sedikit kebobolan gitu ya. Nah sayangnya di awal musim ini pemain-pemain kunci lini belakang termasuk Teja sendiri harus absen, sehingga itu membuat Persib kehilangan performa terbaiknya dalam bertahan. Nah, dari transisi menyerang ke bertahan ini, kawan-kawan saya pikir sudah bisa mengamati lah dari berbagai pertandingan Persib terakhir, dari menyerang ke bertahan itu pasti selalu keteteran, dan itu terjadi ketika gol kedua ya melawan Madura kemarin, ketika gol Pedro, di mana para pemain Persib seperti tidak siap dan kalang kabut lah, kewalahan menghadapi serangan-serangan dari Madura yang memiliki counter attack cepat. Oke, itu yang pertama ya kawan-kawan. Yang kedua, catatan saya di sini adalah salah pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Robert. Saya sendiri tidak paham apa maksud Robert mengganti Ezra dengan Dado ya, yang secara permainan, secara posisi itu pun jauh berbeda. Apakah menang 1-0 kemudian Persib hanya mengandalkan permainan pragmatis gitu ya, mengandalkan serangan balik. Nah, ini kan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, apalagi Persib bermain di kandang sendiri. Nah, ini catatan yang seharusnya bisa menjadi perbaikan oleh Coach Robert sendiri. Karena kita ingin Persib tentu bermain menyerang, bermain sepak bola pendek cepat gitu ya, bukan long pass. Nah, selama ini yang terjadi adalah permainannya terlalu pragmatis, sehingga kekuatan Persib tidak bisa diekspor lebih maksimal lagi. Padahal saya yakin dengan kemampuan atau skuad yang dimiliki Persib sekarang, Persib bisa menampilkan performa yang jauh lebih baik dengan passing pendek cepatnya. Seperti era keemasannya lah dulu ketika di flank kanan ada M. Ridwan, kemudian ada Supardi ya. Di topang juga ada Firman Utina di tengah. Nah, kualitas sekarang sebenarnya bisa jauh lebih baik dari Persib skuad juara di 2014 ya. Jadi seharusnya performa Persib bisa lebih baik. Kemudian salah pergantian pemain yang terjadi itu ya saya harus mengungkapkan bahwa saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika memasukkan Ciro Alves. Menit 80 ke atas masukkan Ciro Alves dalam keadaan tertinggal dan kondisi Ciro belum begitu maksimal. Kalaupun ingin memasukkan, kenapa nggak dari awal-awal? Tapi kan ini beresiko. Kalaupun dimasukkan ya itu resikonya tadi, ketika Ciro masuk kemudian terjatuh, dia sempat juga merasa seperti kesakitan gitu ya, masih nyeri barangkali. Nah itu menurut saya harus diperbaiki dari pergantian pemain itu sendiri. Jangan sampai menggunakan pemain-pemain yang tidak sesuai dengan posisinya yang ketiga. Jadi banyak pemain yang bermain tidak sesuai dengan posisi aslinya, di mana dia bisa bermain lebih baik. Misalkan taruhlah Ezra ya, Ezra bermain di flank. Ezra kalau kita lihat
kenapa banyak bobotoh yang bilang nggak guna, karena Ezra bermain tidak di posisi aslinya, di pos aslinya. Ezra itu finisher. Dia memiliki kemampuan shooting yang sangat bagus, memiliki kemampuan heading juga yang bagus ketika lawan PSS misalkan. Ya, itu bagus sekali untuk finishing. Tetapi Ezra ditempatkan di sisi flank atau di sayap. Yang karakter Liga Indonesia itu cepat, sehingga ketika bola diberikan ke Ezra, terupas gitu ya, maka ya sia-sia Ezra akan kalah duel dengan back-back lawan yang memiliki kecepatan dibandingkan dia. Jadi harusnya Ezra bisa ditempatkan sebagai striker di depan gitu ya, di tengah. Sementara Ciro Alves dan David da Silva bisa dimaksimalkan di sektor sebelah kiri dan kanan. Itu saya pikir akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena Reza tidak berguna. Karena menempatkan Reza hanya untuk melakukan crossing. Kan ini sangat tidak bermanfaat sekali ya, memanfaatkan Eza untuk crossing, apalagi David da Silva tidak memiliki keunggulan bola atas yang katakanlah sangat tajam lah di bola-bola atas gitu ya. Tapi lebih bagus kalau misalkan menggunakan trupas-trupas seperti itu. Nah, itu kekurangan yang berikutnya tentang keempat ya. Ini dimana crossing yang tidak efektif. Nah, ini banyak sekali pemain Persib melakukan crossing tetapi tidak efektif ya tadi, karena pemain kurang bisa melakukan crossing dengan baik. Taruhlah misalkan beberapa kali Bayu Fikri crossingnya jauh, kemudian di sisi kiri Sato juga kurang bisa mengeksplor gitu ya. Nah, menurut saya ketika deadlock, Ciro belum bisa main, kenapa seorang Sato tidak bermain ke depan gitu, Zalnando yang di belakang. Padahal Sato sendiri memiliki kemampuan yang cukup baik bermain di depan, dan kalau melihat track recordnya dia juga pernah bermain di sisi kiri di depan gitu ya, bukan sebagai back. Nah, berikutnya kawan-kawan, yang menjadi kesalahan juga atau saya lebih ingin memberikan ide baru lah kepada Persib barangkali, meskipun ya saya siapa gitu ya. Tapi dalam benak saya, kenapa Persib tidak mencoba formasi baru dengan 4-3-3 misalkan? Karena Persib sekarang sudah memiliki Irianto. Kambuaya oke, belum bermain. Tetapi dengan adanya Irianto, dia bisa bermain sebagai DMF. Ya, defensive midfielder. Dan dia memiliki kemampuan untuk memotong bola yang sangat bagus. Masalah transisi tadi ketika Persib menyerang kemudian bertahan, itu bisa diatasi ketika Irianto bermain sebagai gelandang bertahan, karena dia memiliki kemampuan untuk bisa merebut bola dengan cepat dari kaki lawan. Nah, persoalan di lini belakang sebenarnya bisa diatasi oleh Ahmad Jufrianto. Kemudian Nick tentunya ya. Di tengah ada Jupe, ada Nick, sementara masih menunggu Ikmunevo, kemudian di kiri Sato, di kanan ada Hen. Dan kemudian DMF-nya Irianto. Kemudian ditemani dengan Mark Locke, dan satu lagi bisa menempatkan Fred Butuan misalkan untuk free roll-nya ya. Mark Locke untuk distribusi, kemudian Irianto untuk mengambil bola gitu ya. Nah, baru di depan bisa menempatkan Ezra di tengah, kemudian Ciro kiri, David da Silva di kanan. Kayaknya formasi ini perlu dicoba deh menurut saya ya, sebagai bobotoh awam. Karena ya kita tahu kemampuan David da Silva, Ciro Alves bermain dari pinggir kemudian menusuk, cut inside, itu sangat luar biasa sekali. Memiliki kecepatan juga untuk serangan balik. Ezra dia bisa menjadi pemantul, dan tentu finishing dia sangat luar biasa. Ini kelas Eropa. Mantan pemain Ajax ya, Akademi Ajax. Jadi saya pikir formasi seperti ini harus mulai bisa diterapkan oleh Persib, karena Persib harus bermain menyerang. Yang kita lihat hari-hari ini, Persib sepertinya menunggu permainan lebih mengandalkan counter attack, sehingga sangat monoton ketika mengandalkan counter attack. Sementara pemain-pemain Persib sendiri belum siap untuk bisa melakukan skema itu, karena beberapa pemain inti ya kita tahu sendiri masih cedera. Ikmunevo, Teja masih cedera. Oke, barangkali itu kawan-kawan catatan dari saya sebagai orang awam yang ingin menyampaikan saja sebenarnya unek-unek saya sebagai bobotoh dan pikiran saya terhadap Persib. Ya, tujuan kita sama sebenarnya, ingin Persib juara, ingin Persib menampilkan performa terbaik. Persoalan menang kalah saya pikir bisalah nanti ya. Yang penting permainan itu enak dulu untuk disaksikan. Tapi
Ya, selama ini kita belum mendapatkan itu semua. Lawan Madura, catatan saya mungkin hanya 20 menit awal setelah gol David ya, performa Persib kemudian malah menurun, cenderung bertahan mengandalkan serangan balik. Oke, ball possession-nya unggul, khususnya di babak kedua ya. Tetapi itu kan setelah tertinggal. Nah, ini harus menjadi pembelajaran bahwa menang 1-0 tidak cukup, bahwa Persib harus terus menekan lawan dan harus bisa mengintimidasi lawan sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Oke, bobotoh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ya kita bisa berdiskusi ya. Silahkan tulis di kolom komentar unek-unek bobotoh sekalian, atau ada ide dari bobotoh sekalian. Saya pikir ketika ide-ide muncul di media sosial, manajemen Persib juga harusnya bisa berbenah ya. Oke, sekian. Kalau kawan-kawan menyukai video saya, silahkan like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share agar saya semakin bersemangat juga untuk membuat video-video tentang Persib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.